Hai Sobat Properti, ketemu lagi kita di dunia investasi properti. Salam rumah untuk Anda semuanya. Hari ini kita akan membahas topiknya tentang cash flow is our blood. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan nama saya Erik Hermanto. Saya adalah praktisi di bidang dunia investasi properti. Saya juga menjadi dosen di salah satu sekolah properti ternama di Indonesia dan menjadi mentor bagi beberapa teman-teman properti yang ingin berkonsultasi secara privat. Cash flow is our blood. Jadi cash flow ini bahasa Indonesianya apa ya? Aliran uang, perputaran uang. Cuman orang biasa nyebutnya dengan cash flow. Cash flow ini Anda bayangkan ini seperti aliran darah kita gitu loh. Kalau Anda bayangkan kalau darah Anda nggak ngalir, udah langsung Anda pasti akan mati di tempat gitu loh. Jadi sama, baik dari perusahaan maupun di keuangan kita pribadi, itu semuanya yang paling penting adalah cash flow. Bagaimana kita bisa mengatur cash flow keuangan kita sendiri. Ini penting banget. Nah, saya mau sharing satu cerita. Ini ada seorang dokter, dia punya beberapa klinik, income-nya dia itu 200 juta per bulan. Itu dahsyat banget ya, gede banget ya 200 juta per bulan, betul. Tapi masalahnya cicilan dia itu mencapai 250 juta per bulan. Jadi penghasilan dia 200 juta tapi dia punya cicilan 250 juta. Itu menurut saya sesuatu yang nggak masuk akal gitu loh ya. Nah ini berarti dia tidak menjaga cash flow-nya dengan benar gitu loh. Nah pertanyaannya, kenapa kok bisa kayak begitu? Apa yang menyebabkan dia itu cicilannya lebih besar daripada income dia? Oh ternyata setelah aku investigasi lebih lanjut, dia punya satu habit, kebiasaan akan kegiuran terhadap properti. Jadi misalkan dia dapat properti murah, dia langsung hajar, langsung sikat gitu ya. Jadi Anda sebutin ya, rumah, ruko, apartemen dia punya semuanya. Nggak cuman punya satu loh Bapak Ibu ya, punya beberapa bahkan gitu loh ya. Bahkan setelah dia cerita setelah KPR-nya itu sudah mulai ditolak, dia malah main primary lagi gitu loh. Wah dapat barang launching, dia dapat satu kesenangan akan kegiuran properti ini ketika dia ada mendapatkan suatu barang properti yang murah ataupun dia senang dia beli kayak gitu loh. Nah, tapi masalahnya dia nggak memperhitungkan safety factor-nya dia gitu loh. Nah, ini kesalahannya si Bapak A ini. Jadi kalau kita harus bisa menghitung ya. Number is our friend. Ya, ini saya ulang, ini penting banget. Number is our friend. Jadi kita harus pinter bisa menghitung angkanya. Saya pribadi pun, saya juga giur akan properti. Saya juga senang akan properti. Saya juga senang akan barang murah. Tapi saya akan menghitung ulang. Saya akan bisa ngerem kalau memang kondisi cash flow saya tidak mencukupi. Jadi ini ada yang disebut dengan safety factor. Jadi karena background saya ini dari teknik sipil, jadi kita namanya safety factor. Kita kalau hitung rumah, kita harus ada safety factornya itu, kita bikin bebannya itu kita kalikan 2,5 kali. Jadi supaya kita bisa make sure bahwa bangunannya itu aman gitu loh ya. Nah kalau di dalam dunia keuangan, cash flow-nya gimana caranya? Saya punya satu rumusan yang sederhana dan simple, yaitu adalah pastikan bahwa cicilan Anda tidak boleh lebih besar dari 50% income Anda. Jadi, kalau cerita daripada si dokter itu, kalau dia punya income 200 juta, harusnya cicilan dia itu maksimal di 100 juta. Ya, nggak boleh lebih dari 100 juta. Sehingga dia nanti dengan ada safety factor seperti itu akan membuat dia itu lebih aman ketika terjadi suatu kondisi krisis. Seperti sekarang nih, sekarang lagi kondisi krisis pandemi corona. Ketika krisis terjadi, kita bisa nggak mengatasinya ini gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada mitigasi resikonya. Nah, Sobat Properti, jadi kalau Anda menerapkan safety factor, maka Anda pun juga tidur akan lebih nyenyak. Demikian Sobat Properti penjelasan dari saya, semoga bisa memberikan pencerahan buat Anda. Ingat untuk subscribe dan like video saya, agar Anda bisa menikmati lanjutan daripada video-video saya yang lainnya. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.